saya akan bertahan daripada uang dikorupsi. Lebih baik rakyat saya bisa makan. Banyak teman-teman peternak yang bertanya kepada saya, program makan bergizi gratis itu dampaknya apa sih? Nah ini nih, mari kita coba bahas satu persatu ya. 1. Kepastian pasar dan penyerapan hasil produksi. Peternak tidak lagi kesulitan memasarkan produk karena hasil ternak, susu, dan telur diserap langsung untuk kebutuhan Satuan Pelayanan Gizi atau SPPG ya di sekolah-sekolah. Ini benar adanya, tapi coba kita bahas lebih dalam. Kenaikan harga hasil ternak ini seperti telur dan susu, kalau saya cermati, ini bukan kenaikan harga yang real atau kenaikan harga ini tidak tumbuh secara organik. Artinya kenaikan harga ini bersifat semu. Kenapa semu? Karena kenaikan harga ini bukan didasarkan oleh permintaan pasar, bukan dikarenakan supply demand yang disebabkan oleh kebutuhan dan daya beli masyarakat pada umumnya. Harga telur dan susu naik dikarenakan didongkrak sama kebutuhan MBG itu sendiri. Untuk jangka pendek, bagi peternak, harga seperti ini memberikan keuntungan. Tapi perlu diingat, sesuatu yang sifatnya semu tidak akan permanen atau tidak akan tahan lama. Suatu waktu harga jual akan terjun bebas, bahkan bisa jauh di bawah HPP. Yang kedua, peningkatan pendapatan peternak. Permintaan tinggi mengakibatkan harga jual yang naik dan otomatis pendapatan peternak juga naik. Itu benar adanya, tidak saya pungkiri. Tapi mari kita bahas detailnya ya. Menurut keyakinan saya, pendapatan peternak tidak terlalu berubah secara signifikan. Kok bisa? Tentu saja bisa. Selain adanya kenaikan harga hasil ternak, di saat yang bersamaan dibarengi juga dengan kenaikan harga sapronak atau sarana produksi ternak. Teman-teman perhatikan coba deh. Ingat-ingat kapan terakhir kali harga DOC atau Day Old Chicken atau bibit ayam petelur di bawah 10.000. Bahkan saat ini harganya sudah di atas kisaran 14 sampai 16.000. Harga pakan ayam tahun kemarin juga naik 600 per kilo dan tahun ini juga akan naik 600 per kilo. Belum harga jagung yang tembus 7.000 per kilo. Dan dedak atau katul juga naik di harga 4.500 sampai 5.000 per kilo. Dengan kenaikan harga sapronak seperti ini, artinya apa? Artinya HPP beternak juga ikut naik. Artinya margin itu ada, tapi tidak signifikan. Coba deh hitung lagi HPP yang sekarang ada di angka berapa? 3. Ini yang ketiga nih ya. Pemberdayaan peternak rakyat. Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara menyiapkan dana 20 triliun untuk memperkuat peternakan rakyat dan industri unggas nasional pada 2026. Dana ini difokuskan untuk membangun 12 pabrik pakan, pusat pembibitan, dan vaksin juga untuk menstabilkan harga. Bukan membangun peternakan ayam baru untuk milik pemerintah itu sendiri. Tujuan utamanya tentunya adalah mendukung program makan bergizi gratis atau MBG dengan memastikan pasokan daging dan telur ayam serta mensejahterakan peternak rakyat. Mendorong peternak rakyat untuk tumbuh dan berkembang memperkuat ekonomi perdesaan. Program ini terdengar sangat idealis dan begitu bagus. Pemerintah tidak akan membangun peternakan ayam baru. Artinya apa? Artinya pemerintah akan memberdayakan dan memaksimalkan peternak rakyat yang sudah ada. Tapi coba deh perhatikan dengan baik ya. Cuma mari kita jujur ya, berapa banyak peternak rakyat yang punya koneksi untuk mendapatkan kucuran dana yang 20 triliun ini? Jawabannya sangat sedikit. Di lapangannya itu nggak banyak mereka yang tahu akan akses atau punya koneksi ke 20 triliun ini. Kenyataan yang terjadi di lapangan, program ini justru dikuasai oleh korporasi atau ternak yayasan yang terorganisir, sehingga peternak mandiri skala kecil kalah bersaing dan terpinggirkan. Yang keempat, dampaknya dari program MBG ke peternak itu sendiri, jaminan penyerapan dan pendistribusian hasil ternak.
Tentu saja dengan adanya jaminan penyerapan hasil ternak, peternak merasa aman, ya tentu saja. Tapi sadarkah teman-teman, selama masih ada broker alias calo, skema distribusi program MBG ini dinilai belum sepenuhnya berpihak pada peternak kecil. Coba, gimana keuntungan dikhawatirkan lebih banyak mengalir ke pihak perantara atau pemasok besar, artinya ke broker itu dan calo itu sendiri. Coba bayangkan teman-teman, kita sebagai peternak berdarah-darah memelihara ternak kita dengan segudang risiko yang ada. Harus berbagi keuntungan kepada broker atau calo, di mana keuntungan yang mereka raih sendiri itu lebih besar daripada peternak itu sendiri. Mereka cuma bermodalkan kuota dan koneksi. Yang kelima, lonjakan produksi tak terkendali atau bencana oversupply. Ini yang saya sangat khawatirkan, bahwa dorongan produksi masif untuk memenuhi kebutuhan MBG akan memicu oversupply, kelebihan pasokan secara tiba-tiba. Coba bayangin, jika program tidak berjalan secara konsisten, atau jika distribusi ke dapur-dapur MBG macet, atau yang lebih parah lagi, jika program MBG ini di stop total. Hal ini bukan tidak mungkin akan ada penumpukan stok yang luar biasa di kandang-kandang peternak itu sendiri. Apalagi akhir-akhir ini buka begitu banyak ruang diskusi yang membahas pro dan kontra program MBG. Belum ditambah kasus yang terjadi di lapangan seperti keracunan, menu yang tidak sesuai, indikasi korupsi, dan lain sebagainya. Bukan tidak mungkin program MBG ini akan dievaluasi dan lebih parahnya lagi akan dihentikan. Contoh nyata yang terjadi saat ini, lihat saja. Ketika sekolah libur, harga telur ayam dan telur puyuh turun drastis. Artinya pasar di luar MBG ini tidak mampu menyerap secara maksimal. Akibatnya harga jual anjlok, terjun bebas. Ketika terjadi kesalahan pasokan, harga jual ayam dan telur di tingkat peternak berisiko anjlok drastis, membuat peternak tentunya merugi dan ujung-ujungnya bisa gulung tikar. Lalu bagaimana solusi dan antisipasinya untuk menghindari dampak-dampak itu sendiri, atau minimal meminimalisir lah ya untuk dampak-dampak dari program MBG itu sendiri? Satu, kita jangan terlalu ngoyo, kita jangan terlalu nambah populasi, jangan terlalu rakus. Kita nambah populasi ternak kita sesuai dengan kebutuhan, sewajarnya saja. Jangan dikarenakan harga sedang tinggi, harga sedang meroket, kita nambah populasi. Ini dampaknya akan sangat fatal buat kita. Kedua adalah kita melakukan banyak efisiensi, baik dari segi BOP, manajemen pakan yang betul, aplikasi OPK, obat, vaksin, dan antibiotik itu sendiri. Itu harus sangat efisien. SDM itu kita atur, manajemennya harus kita betulin. Yang ketiga, kita jangan jalan sendirian, kita harus cari partner, berkolaborasi, bekerja sama, menyatukan ikatan, mempererat persaudaraan antar peternak kita, saling membantu, gotong royong. Jangan jalan sendiri, jangan merasa pinter, jangan juga merasa bisa, karena di dunia peternakan tidak ada yang lebih jago. Semua belajar dari awal. Keempat, kita harus cari pasar sendiri. Jangan tergantung pada MBG. Kita harus cari pasar sendiri, memasarkan sendiri. Suatu waktu MBG berhenti, pahit-pahitnya MBG nggak jalan lagi, kita sudah punya konsumen sendiri. Cari konsumen yang jangan dari agen. Usahakan cari konsumen langsung ke retail, supaya marginnya lebih tebal untuk antisipasi. Itu terbentuk secara otomatis, MBG tidak ada pun, pasar kita masih terjaga secara aman. Kelima, jangan boros, jangan konsumtif. Setelah kita ada keuntungan yang besar, sisihkan, tabungkan untuk mengantisipasi, siapa tahu ke depan kita akan mengalami kerugian harga di bawah HPP. Tabungan kita masih ada, buat recover kerugian itu masih ada, menjalankan cash flow-nya itu masih ada.
menjalankan usahanya itu masih bisa berjalan secara normal, meskipun harus tertatih-tatih.